Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau MC sama pembawa firman itu menurut saya berat bawain firman. Kalau MC kan temannya banyak. Ada Mas Supri gitu kan. Tapi kalau firman juga ada Mas Supri sih. Ya, finishing well. Bahasa Indonesianya menyelesaikan dengan baik. Iya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita belajar firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat ke-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Berarti Rasul Paulus masih hidup. Dan dia berkata seperti ini, ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini seseorang yang kuat sekali, yang berani berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir. Padahal masih hidup ini. Masih hidup di dunia ini. Sekarang, ayat yang ke-8, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi mahkota kehidupan, mahkota kebenaran diberikan bukan hanya pada Rasul Paulus, tetapi kepada setiap kita yang merindukan kedatangannya. Jadi ini Rasul Paulus menyatakan bahwa dia sudah menyelesaikan misi Tuhan dengan sangat baik. Finishing well, maksud saya di ayat yang ini. Tetapi pada saat mengerjakan semuanya, misi Tuhan itu, apakah Rasul Paulus baik-baik saja dalam hidupnya? Kita akan lihat bagaimana persoalan yang dihadapi Rasul Paulus selama mengerjakan misi Tuhan. Kita lihat dari 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Kita akan lihat apa saja yang dilalui Rasul Paulus dalam kehidupannya. Apakah mereka pelayan Kristus? Ayat yang ke-23. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara. Berjerih lelah, sering dalam penjara. Didera di luar batas, dicambuk di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 40 kurang 1 pukulan, 39 kali 5. 100 sekian, tadi dihitung sama Keiko. Berapa Kek? 135, 145, banyak pokoknya. Itu belum selesai. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bapak Ibu tahu rasanya terkatung-katung di tengah laut? Saya sih belum. Tapi kalau saya bayangkan, pasti suasananya pengen sampai ke darat. Nah kalau terkatung-katung di tengah laut itu kan suasananya badai. Adanya air hujan, air laut. Terus kalau kisahnya Paulus itu ketika dia mau ke Roma, itu sampai muatan harus dilempar. Semua bahan makanan yang sudah sisa dilempar, semua perlengkapan dilempar. Supaya tidak terlalu keras untuk melawan ombak. Nah ini saudara-saudara dari AMNI yang mau jadi pelaut ini nanti akan tahu rasanya mungkin ya.
Tapi semoga aman-aman saja. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Siapa yang pernah kebanjiran? Saya pernah, hampir 1 pintu. Ngungsi ke rumah Pak D supaya merasa aman, tapi ternyata di sana juga ngepel karena kebanjiran juga. Ya sama-sama kebanjiran mending pulang saya. Itu tahun 92 banyak korban jiwa yang terjadi di Sampangan karena tanggul di Menoreh jebol. Terus akibatnya apa? Pakaian basah. Yang paling susah itu kalau kasurnya basah. Dijemur beberapa hari kita tidak bisa tidur. Ya bisa tidur tapi suasananya tidak enak. Anyep, lantainya anyep. Dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota ada bahaya, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Kita masih bisa pakai jaket, pakai batik, pakai sepatu. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Mungkin Rasul Paulus kalau mau bilang menyerah saja, tapi tidak. Terus dilakukannya, semua persoalan-persoalan itu tetap dihadapinya, dan dia dikatakan untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ini misi Tuhan bagi Rasul Paulus. Mas kasih G, Mas. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Tidak ada maksud jahat apapun yang kau perbuat. Tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat persoalan-persoalan kita di dalam mengikut Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan persoalan Paulus, tentunya kita tidak mau karena masanya berbeda. Betul? Ya kan, kita selama ini di darat. Tidak bisa kita membayangkan persoalan-persoalan di tengah badai, di tengah lautan. Tetapi dalam mengikut Tuhan sampai hari ini, tentunya ada persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi harus kita bedakan, persoalan-persoalan yang ada itu karena dosa atau karena kita mengerjakan visi Tuhan, mengerjakan misi Tuhan. Kalau persoalan dosa, ya tidak bisa dibandingkan. Kalau persoalan dosa, kita menerima risikonya, ada hal yang harus kita tanggung, ya berat-beratnya harus dihadapi. Ketika kita bertobat, selesai, semuanya sudah diselesaikan. Misalnya naik sepeda motor, tidak pakai helm, merobos lampu merah, diperintahkan polisi, harus bayar denda karena melanggar peraturan lalu lintas, itu bukan persoalan. Itu karena memang akibat dari perbuatan dosa, melanggar aturan pemerintah. Tetapi dalam misi yang dikerjakan Rasul Paulus, memelihara jemaat-jemaat, persoalan-persoalan yang dihadapi, kita bisa katakan, ya Tuhan, tidak ada maksud jahat sedikit pun atas hidup saya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa
tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apakah kita berani menyatakan kepada Tuhan ketika kita terdesak, pada saat waktunya shockbreaker motor harus diganti, bukan hanya satu kendaraan, 2 kendaraan, dan tidak ada uang. Maksudnya belum ada berkat yang lain untuk mengganti spare part yang rusak. Ya harus dijalani. Keras, istri cerita, tulang ekornya sakit. Lalu setelah diajak berenang katanya sudah enakan. Ya berarti kita ayo berenang, terapinya. Shockbreakernya apakah selesai? Pada saat yang tepat Tuhan kasih berkat. Tapi pada waktu perjalanannya kan tidak enak. Jegrok. Ya harus dilalui. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar. Semua yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya. Khotbah Pak Pendeta Oscar Papahan tanggal 3 Oktober kita ditetapkan untuk mengerjakan misinya Tuhan. Penting sekali bahwa hidup kita jangan sia-sia, jangan useless, tidak ada gunanya. Karena tidak menyelesaikan misinya Tuhan dengan berhasil, dengan finishing well. Yang pertama yang saya catat khotbah itu, kita dipanggil untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Misi yang pertama, bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Itu dijelaskan bahwa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya punya beberapa anak PA. Satu waktu istri saya Japri satu-satu ditanya, pokok doanya apa? Sampaikan kepada kami untuk kami doakan. Dan dalam beberapa waktu ada salah satu anak PA sampaikan kepada kita, pokok doa kami sudah dijawab Tuhan. Lalu kami sampaikan, pokok doamu sudah expired, ganti. Terus dia cerita, tapi ini pokok doanya besar. Enggak apa-apa, ajukan proposal, kalau Tuhan ACC kita terima berkatnya. Amin. Wong kita berdoa kok, enggak ada sesuatu yang besar kita lakukan sesuatu yang sederhana. Tapi saya percaya dampaknya besar. Terus anak PA itu tertawa. Oke, ganti pokok doa. Tapi ada juga anak PA kami yang sampai hari ini sudah beberapa tahun berdoa untuk pokok doa yang sama dan belum ada jawaban dari Tuhan. Tetapi kami tidak akan berhenti.
kami tidak akan menyerah untuk kami berdoa. Hidup kita bukan untuk kita sendiri, menjadi berkat bagi banyak orang. Pada satu dalam satu pagi, sebelum doa pagi, saya terbangun, saya berdoa. Saya cerita sama istri. Tadi pagi saya berdoa untuk si A dan si B. Yang beberapa waktu kemudian kami dengar satu berkat yang dialami, yang diterima oleh keluarga si B. Saya senangnya tidak karuan. Mereka tidak tahu saya berdoa bagi mereka. Tapi kami mendengar berkatnya, kami bersuka cita. Dan satu si A yang kami doakan, tidak ada kabar apa-apa. Tiba-tiba kemarin datang ke rumah, pinjam KTP. Bukan gue opo. Sepeda motorku perpanjangan, balik nama. Ini pemilik lama, kecamatannya sama, samsatnya sama. Ya oke. Saya tanya biayanya berapa, sekian. Kami bersyukur saya bisa mengerjakan bagian saya setelah saya berdoa bagi dia. Saya tidak tahu, tapi waktu berdoa pagi ada beberapa orang yang harus saya doakan. Itu yang bisa saya lakukan. Saya tidak tahu persoalan mereka. Tapi ketika mendengar Tuhan menjawab doa mereka, itu melu senang Bapak Ibu Saudara. Kalau mereka tidak cerita, ya tidak apa-apa. Tugas saya berdoa bukan mendengar cerita mereka. Kalau mereka cerita ya puji Tuhan. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Satu sikap saya simpel seperti itu, no problem. Yang kedua, visi yang kedua, menjadikan banyak orang menjadi bagian kerajaan Allah. Apa itu? Dijelaskan bahwa memberitakan Injil keselamatan. Setiap orang harus mendengar Injil keselamatan. Setiap orang harus diselamatkan melalui pemberitaan Injil dari kita. Bukan tugasnya Pak Roni, bukan tugasnya Om Supri, Om Edi. Setiap kita, karena ini misi Tuhan. On duty katanya begitu. Kita dalam tugas misi Tuhan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu tidak ada target Bapak Ibu untuk mereka bertobat. Target Bapak Ibu Saudaraku adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mengenai pertobatan seseorang itu anugerah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi sombong. Tapi betul-betul paham bahwa ini saya duta, saya wakilnya Tuhan, saya juru bicaranya Tuhan. Sampaikan kebenaran, diterima atau tidak, nomor 2. Yang ketiga, misi Tuhan atas hidup kita, memuridkan dan dimuridkan. Dijelaskan adalah mengajar dan diajar kebenaran Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu Saudaraku yang susah sekali menceritakan kebaikan Tuhan, ayo kita berubah sama-sama. Cerita, Tuhan menolong saya, kebaikan Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, tidak berhenti untuk kita terima begitu saja. Semua orang harus dengar. Seperti Rasul Paulus alami, mengapa dalam misinya Tuhan, kita masih harus mengalami permasalahan dalam kehidupan. Nah, Tuhan masalahku belum selesai, kok harus ada dalam misi Tuhan? Rasul Paulus sampai itu katanya mau menjelang akhir hidupnya. Dia berkata, menyelesaikan, tadi sampaikan, mengakhiri pertandingan yang baik. Kan luar biasa. Ada permasalahan tetap mengerjakan misi Tuhan. Mengapa persoalan-persoalan, permasalahan itu diizinkan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, supaya kita semakin mengenal Tuhan. Karena ketika ada persoalan, Tuhan menyelesaikan persoalan kita, ada pertolongan Tuhan, kita semakin mengenal, oh caranya Tuhan menolong saya seperti ini. Artinya saya harus tenang-tenang saja ketika naik motor shock breaker-nya bermasalah. Tidak perlu semerawut pikirannya, bundet
Pikirannya kemana-mana, wah ini kalau shock bekelnya seperti ini terus bagaimana. Ya nyatanya saya berbulan-bulan ya tidak apa-apa itu, ya cuma sekrok gitu aja. Tapi kan tidak sampai mencucurkan darah dan air mata, hanya non sewu, agak gimana gitu, syahdu pokoknya. Tapi setelah ada berkat Tuhan, saya belajar supaya saya tenang. Ya jalani persoalan yang dihadapi, jalani saja. Memang tidak bisa berbuat apa-apa, ya sudah. Berdoa, Tuhan tolong ini shock breaker-nya harus diperbaiki. Dan ketika ada berkat Tuhan, saya harus tenang dan ada berkat pada waktunya yang tepat. Ganti semuanya. Puji Tuhan, lebih baik. Luar biasa. Yang kedua, mengapa kita tetap ketika dalam misinya Tuhan ada permasalahan, supaya kita tetap memiliki pengharapan yang benar. Jadi hanya di dalam Tuhan pengharapan kita, tidak ada ilah lain dalam hidup kita. Saya merasa saya tidak cerita ke siapa-siapa ketika ada masalah di sepeda motor kami. Ya pokoknya jalani, Pak Roni, yuk kita kumpul ke Singa, ke Om Supri, kita mau ke sana. Oke. Ya kumpul aja, diajak makan-makan, seneng aja, enggak apa-apa makan-makan, soknya goyang-goyang enggak apa-apa. Belok itu kayak Rosi perasaan. Tapi saya tetap berdoa, saya terus berdoa menantikan Tuhan. Dan benar pengharapan saya tidak sia-sia, saya menerima jawaban doa saya. Yang ketiga, mengapa dalam misi Tuhan kita adalah permasalahan, supaya menceritakan pertolongan Tuhan kepada banyak orang. Karena pada waktu kita kesaksian, orang kan tidak bisa melawan. Mau kita cerita apa yang kita alami, kita bukan sedang ngibul, kita bukan sedang ngapusi, bukan sesuatu modifikasi supaya kita dihargai, bukan. Saya senang bercerita, saya ada masalah dengan kendaraan dan Tuhan tolong dengan caranya, itu saya senang. Saya akan cerita terus, Tuhan itu membuat saya tenang, menunggunya, menolongnya, dan tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang sembuh dari sakit, ayo cerita. Saya kunjungan ke 2 orang jemaat Tuhan, yang update terbaru kemarin hari Sabtu, saya ke kunjungan ke Pak Eliver di Rumah Sakit Ketileng. Dan waktu dia kesaksian saya mau ngomong, saya boleh saksikan enggak Pak? Oh silahkan. Jadi yang hari Rabu kami berkunjung, saya sama istri berkunjung ke satu rumah sakit. Saya tanya, setelah ini apa yang akan dilakukan? Beliau sampaikan kepada kami, Mas, saya mau cerita kepada semua orang bagaimana saya ditolong Tuhan pada waktu sakit. Yes, saya bilang. Pada waktu kami mau pulang, kami mau berdoa, saya mendekat ke bednya, istri saya, ojo cedak-cedak. Enggak, saya saking senangnya karena beliau ketika sakit sudah memiliki misi. Dan sama ketika hari kemarin berkunjung ke Pak Eliver, beliau cerita tentang bertemu dengan Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, saya pergi atau sembuh? Yesus bilang sama saya sembuh. Oh haleluya. Ibu yang hari Rabu itu kami kunjungi ini cerita, pada waktu diantar ke satu ruangan untuk operasi, pihak yang menerima pasien itu kaget. Kenapa? Karena merasa belum memanggil pasien ini. Belum dipanggil kok sudah masuk. Perawatnya bilang sudah ada panggilan. Yang di dalam tanya siapa yang manggil? Susternya yang ngantar itu bilang, ya enggak tahu ada suara manggil nama ibu ini. Malaikat Tuhan memanggil. Sama, tadi kemarin Pak Eliver cerita, sama lain dia bilang. Kami ini diantar oleh Fran sama perawat. Masuk begitu, yang di dalam ruangan tanya, ini sudah didaftarin belum? Ya belum. Lah kok sudah masuk ke sini? Ya enggak tahu masuk ke sini kok. Gitu. Nyata sudah didaftar. Karena kalau tidak cepat ditolong ada sesuatu yang terjadi. Masuk. Jadi masuk sudah langsung didaftar di situ, bukan didaftar dulu baru masuk. Enggak.
ya masuk sampai sekalian didaftar. Ada kemudahan, ada proses kemudahan dari Tuhan, itu pertolongan Tuhan. Lalu saya cerita, ya laikan orang sehat itu berkatnya luar biasa. Ini makan seperti ini. Kita sehat, mau makan milih. Kita mau pergi kemana enak. Kita mau ke sana enak, kita mau ke sini enak. Di sini pakai oksigen, pakai infus, tidak bisa kemana-mana. Iyalah, iya. Jadi ketika sakit pun bermisi harus tetap kita punya. Menceritakan kebaikan Tuhan. Bagaimana supaya tetap mengerjakan misi Tuhan meskipun dalam permasalahan. Yohanes 14 ayat 27, saya bacakan buat kita semua. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang Ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang saya dapat ayat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Oscar, ibadah 2 minggu yang lalu, asal bersama Tuhan, asal dalam damai sejahtera Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Dan saya tambahi di sini, hanya menunggu waktu Tuhan untuk kita mengalami penyelesaiannya. Amin. Asal bersama Tuhan, it's okay. Everything is okay. Ujung-ujungnya kita menang. Kunci jawabannya ada di halaman belakang. Kalau di halaman depan biasanya pendahuluan. Dan itu belum pokok persoalan. Setelah masuk pokok persoalan, terus ini gimana. Akhirnya kita lembar terakhir. Kunci jawabannya. Dan akhirnya kita akan bisa berkata, 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Finishing well terjadi.